Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hernawan. Saya dari kelas TRPL 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang mendesain proposal kegiatan dan penelitian. Mari kita simak. Kita masuk ke pengertian. Secara umum, proposal dapat diartikan sebagai rencana kerja yang disusun secara tertulis untuk menggambarkan ide kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dalam konteks akademik. Proposal merupakan usulan kegiatan ilmiah yang disusun secara objektif, sistematis, dan logis agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang akan memberikan izin, dukungan, dan pendanaan. Proposal terdapat beberapa jenis, yaitu 2 jenis. Ada proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal penelitian adalah rencana kegiatan ilmiah yang berisi rencana penelitian untuk menjawab permasalahan tertentu secara ilmiah. Di dalamnya terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data kesimpulan. Lalu yang selanjutnya ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah merupakan rancangan tertulis yang memperjelaskan rencana pelaksanaan suatu kegiatan seperti lomba, lalu ada acara, dan lain-lain. Proposal ini disusun agar pihak sponsor atau pihak terkait mengetahui kegiatan yang kita akan laksanakan dan terkait dana yang kita butuhkan sebagai dasar untuk pengajuan. Proposal ini memiliki tujuan, yaitu beberapa tujuannya sebagai dasar pertimbangan pihak yang berwenang untuk memberikan izin, dukungan, atau bantuan dana sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tersebut terstruktur secara sistematis. Lalu sebagai alat komunikasi antara penulis dengan pihak-pihak terkait agar ide atau rencana dapat dipahami dengan jelas. Lalu sebagai bukti profesionalisme dan tanggung jawab akademik penulis dalam menyusun kegiatan atau penelitian. Masuk ke struktur untuk proposal kegiatan dan proposal penelitian. Secara garis besar, struktur tersebut ada 4. Yang pertama, nama kegiatan atau nama penelitiannya. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan yang berisikan tentang rumusan masalah jika di penelitian, lalu tujuan untuk penelitian. Jika di kegiatan itu ada seperti pendahuluan untuk tujuan kegiatannya bagaimana. Lalu selanjutnya ada isi ini biasanya dalam penelitian tuh isi penelitiannya bagaimana, hasil dari penelitian kita tuh mau bagaimana sih atau seperti apa. Lalu untuk di kegiatan itu isinya kegiatan kita mau bagaimana atau bagaimana kegiatan itu berlangsung dan dananya dari mana aja. Lalu selanjutnya ada penutup. Pada bagian penutup ini biasanya sama, yaitu sebuah penutup yang menyimpulkan dari apa yang ada di isi. Lalu untuk selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini itu terdapat beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal sesuai kaidah ejaan dan tata bahasa yang benar. Ini menjelaskan bahwa kita dalam proposal kegiatan atau proposal penelitian itu harus baku atau formal, tidak boleh membawa bahasa sehari-hari kita.
Jadi kita itu harus sesuai dengan KBBI. Ya, seperti itu. Lalu ada kalimat disusun secara jelas, logis, dan efektif, menghindari ambiguitas dan makna ganda. Jadi simpelnya kita itu harus menggunakan kata-kata yang tidak ambigu untuk menyusun proposal ini. Lalu untuk selanjutnya mengandung unsur modalitas seperti akan, diharapkan, hendaknya yang menunjukkan rencana dan harapan. Lalu selanjutnya menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu seperti menyelenggarakan atau lalu melaksanakan, meneliti, menganalisis, dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya menghindari bahasa percakapan, kata ganti, pribadi, serta kalimat emosional atau tidak ilmiah. Singkatnya untuk penjelasan yang ini, kita harus menggunakan kata yang formal, tidak seperti kayak kata yang ya kita gunakan sehari-hari terhadap teman kita atau lingkungan di lingkungan kita. Jadi kita harus menggunakan formal yang berarti itu seperti kita yang terdapat dalam kamus KBBI. Lalu kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendesain proposal kegiatan atau penelitian ini. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan kegiatan atau penelitian secara spesifik. Ini sangat penting karena proposal ini akan diajukan terhadap sponsor-sponsor atau pihak-pihak pendukung lain. Jadi mereka pasti ingin kegiatan ini spesifik, bagaimana kegiatannya, lalu kapan dilaksanakannya, dan lain-lain. Lalu mengidentifikasi masalah dan latar belakangnya agar ide yang disusulkan relevan dan bermanfaat. Tentunya mungkin yang saat kita ajukan ke pihak pendukung kita pasti ingin tahu manfaatnya itu apa dan bagaimana. Menyusun kerangka isi proposal berdasarkan struktur yang telah ditetapkan. Lalu menulis dengan bahasa baku, logis, sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca. Tentunya ini sangatlah penting ya. Di era kita ini pasti tidak semua mengerti dengan bahasa kita. Dengan ini maka kita harus menggunakan bahasa yang formal, yaitu bahasa Indonesia. Dengan begitu meskipun mereka dari manapun itu akan mengerti isi proposal kita itu bagaimana. Lalu menulis dengan melengkapi komponen pendukung seperti jadwal kegiatan, anggaran, biaya, dan daftar pustaka. Ini agar si kegiatannya itu spesifik bagaimana gitu. Untuk jadwal kegiatan tuh anggaran, biaya itu harus lengkap. Lalu melakukan revisi dan penyempurnaan agar isi proposal koheren dan layak diajukan. Lalu untuk kesimpulannya, proposal adalah rencana tertulis berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Terdapat dua jenis proposal utama, yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan, yang masing-masing memiliki struktur, fungsi, dan unsur kebahasaan yang berbeda. Keduanya sama-sama menuntut sistematik berpikir, kemampuan menyusun ide secara ilmiah, dan ketelitian dalam menyajikan data. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.